Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Ajis. Alhamdulillah ya sehat Pak. Hari ini kelihatan lebih seger dibanding hari kemarin ini saya lihat ini nih. Lebih Ya seger ya. Kayaknya sudah katanya ada suasana baru kah atau bagaimana? katanya apapun yang dilewati harus tetap seger. Berusaha berusaha tetap seger katanya gitu Pak. Oke. Hmm, Pak Ajis sudah makan siang Pak Ajis? Alhamdulillah belum. Oh, Alhamdulillah belum. belum. Iya. Iya Ini mungkin Pak nanti Ajis Pak. ketemu dengan saya ini ada yang perlu dibicarakan atau bagaimana ini Pak Ajis? Iya ini Pak mau sharing-sharing sama jenengan. Oke. Jadi kan tadi sebelum duhur nih ya pas banget sebelum Hmm. duhur ini saya melakukan ini pembelajaran tapi kok kayaknya kurang pas gitu, kurang sreg. Ada hal-hal yang kayaknya mengganjal banget gitu karena Hmm. nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Nah, pengen pengen sharing nih sama jenengan gitu. Ada kejadian kah atau bagaimana Pak Haji hari ini? Iya nih, tadi sempat di kelas 8C ceritanya kan memang saya sudah membuat rancangan, sudah membuat persiapan karena materinya itu tentang hukum Newton. Saya pengennya kan ini apa namanya praktikum Pak. Nah, praktikumnya itu ada dua subbab, ya, praktikum hukum Newton satu sama hukum Newton 2 kayak gitu. Kemarin sudah saya coba cek-cek alat, ternyata tidak bisa. Akhirnya saya opsi lain, saya pakai praktikum sederhana yang memang alat-alatnya harusnya ada di kelas kayak gitu. Hmm. Tetapi kenyataannya pas pembelajaran masuk setelah istirahat tuh, nah anak-anak ternyata awal masuk itu anak-anak udah ada yang rebahan dan sebagainya, terus ya nggak semangat seperti itu. Saya coba masuk, Kepalanya berat gimana? iya Kepalanya kayaknya berat ya? iya benar kepalanya berat banget dan ternyata setelah saya tanya, mereka itu habis pelajaran matematika. Wah, ya memang habis Hmm. matematika IPA gitu kan. Kayaknya memang Oke. tambah tambah gravitasinya nambah ya, nambah ke bawah. Hmm. Artinya panjenengan punya harapan atau target apa pada pembelajaran di kelas 8 set tadi? Nah itu Pak, tadi kan saya bilang saya sudah merencanakan pengen praktikum 2 subbab nih. Ternyata mendapati anaknya kayak gitu. Pas pelaksanaan ternyata walaupun saya sudah berusaha untuk ini nih kayak ice breaking di awal, tapi ternyata pas pas mau praktikum yang pertama masih oke lah lancar walaupun banyak yang rebahan gitu kan. Nah pas mau kedua karena saya lihat ini nggak bisa nih kayak gini kayaknya nggak kondisinya udah aduh nggak kondusif gitu kan ya. Akhirnya emosi saya naik Pak gitu kan. Emosi saya Hmm. naik, akhirnya waktu yang tersisa tadi itu nggak melakukan praktikum yang kedua, akhirnya saya malah ceramah gitu Pak. Ya itulah Oh, jadinya buyar kayak gitu, heeh. Iya berarti Pak. apa namanya ada hal yang belum dicapai gitu nih Pak Haji? Ya benar benar. Jadi ada hal yang belum dicapai yang tadi itu ya, harusnya 2 praktikum jadi cuma satu kayak gitu. Berarti kalau bicara apa misalkan persentase lah kita pakai persentase Mhm. berapa capaiannya dari keinginan panjenengan yang tentu menginginkan 100% tapi pada kenyataannya tadi Mhm. 8 C berapa persen Pak Aziz? Kalau persentase berarti ya mungkin tadi saya juga memanfaatkan waktu untuk pembelajarannya paling 1 jam pelajaran lebih gitu ya. Kemudian dari capaian materinya juga saya juga baru hukum 1 Newton itu pun belum saya simpulkan kayak gitu ya. Ya mungkin mungkin sekitar 50% Pak, baru 50% seperti itu. Ya. Kalau panjenengan analisa sebenarnya penyebabnya kira-kira apa aja Pak Aziz? Penyebabnya dari
kenapa tadi target panjenengan sampai hanya di angka 50% menurut panjenengan? Berarti kalau ini, kalau saya pikir-pikir lagi, pertama dari faktor mungkin kesiapan saya dulu kali ya, Pak, ya. Tadinya kan saya pengen praktikumnya itu pakai alat praktikum yang lengkap yang ya sudah tinggal pakai gitu. Nah, ternyata karena alat praktikumnya itu tidak lengkap dan ternyata ada yang rusak, akhirnya saya putuskan pakai alat praktikum yang sederhana yang saya pikirannya itu wah di kelas itu pasti ada kayak penggaris, kemudian taplak kayak gitu kan. Harusnya kan ada harusnya gitu ya. Pikiran saya gitu. Ternyata tidak ada. Jadi saya hanya berangan-angan, perencanaannya yang mungkin kurang matang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kondisi dari siswanya kali ya, Pak, ya. Mungkin sudah capek gitu kan, pertama habis pelajaran matematika menjelang zuhur. Nah, tadi juga di jam kedua saya pas menjelang zuhur kan udah ada ini tuh, udah ada ngaji dari masjid sebelah, jadi wah sudah nggak konsen Agak juga terganggu akhirnya. gitu. Heeh. Mhm. Jadi ya Allah gitu. Gimana ini gitu ya. Ya itu mungkin faktor-faktornya itu kali ya. Berarti ada Kalau kayak semacam apa namanya, bukan terganggu nggih, maksudnya fokusnya mhm, menjadi teralihkan karena suara dari luar iya, gitu nggih? bener. Jadi suasananya itu sudah tidak mendukung lagi, dari awalnya anaknya memang sudah capek, tambah ada faktor lingkungannya, lingkungan kayak gitu. Mhm. Yang menurut saya itu sih gitu. Ya tadi Kayak kalau apa tadi panjenengan menyampaikan dari faktor panjenengan pribadi, dari sisi perencanaan, kemudian dari sisi siswa, atau barangkali ada faktor lain Pak Ajis? nah kalau dari faktor lain Alat apa ya? misalkan ketersediaan sarana prasarana atau apa begitu? Nah itu tadi Pak, jadi, saya sih pengennya kalau misalnya alat praktikum itu sebetulnya kan kitnya sudah disediakan. Nah, harusnya kan terawat dengan baik, kemudian ketika pembelajaran itu sudah siap kayak gitu. Nah, ternyata alatnya itu nah, kurang kurang lengkap kayak gitu. Jadi padahal saya itu sudah persiapan tuh, persiapannya apa mencoba alatnya itu beberapa hari sebelumnya gitu. Tapi ternyata yaitu dari peralatan yang disediakan, sumber dayanya betul ya Pak ya. Sumber daya untuk pembelajaran yang saya bayangkan itu idealnya pakai kit yang sudah ada, ternyata kitnya tidak ada gitu. Iya. Pak Aziz itu sebetulnya sudah luar biasa ini loh, karena Pak Aziz sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi ketika pembelajaran di kelas 8 C tadi ya, di kelas Iya. 8 C ya. Tadi ada dari faktor Pak Aziz sendiri, kemudian dari sisi siswa, kemudian dari sisi ya kita sebut lembaga yang berbentuk adalah ketersediaan sarana prasarana seperti itu nggih. Kalau panjenengan punya rencana ke depan, pasti kan materi hukum Newton ini kan tidak hanya di 8C nggih. Nggih, Nggih. nggih. Nah, artinya panjenengan tentunya menganggap, "Wah, kemarin ini belum berhasil ini, berarti saya harus melakukan apa?" Kurang lebih kan mungkin yang ada di pikiran panjenengan seperti itu nggih, Pak Aziz? Nggih, saya ketemu Mmm, jenengan juga pengennya kayak seperti itu gitu ya, nanti menemukan apa sih, eee, yang harus saya lakukan kayak gitu. Kalau melihat, aduh tadi pembelajarannya nggak berhasil kayak gitu, saya pengennya di pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik gitu loh, Pak, dari nggih. kekurangan-kekurangan tadi gitu. Nah, dari yang tadi jenengan sampaikan kan ada dari sisi panjenengan pribadi yang berbentuk perencanaan, kira-kira panjenengan mau melakukan perbaikan apa, Pak Aziz? Berarti kalau misalnya pertemuan depan IPA itu yang paling dekat itu 8A. Besok sih, Pak. 2 hari ke depan, 2 hari ke depan. Nah, itu ternyata di jam terakhir saya ini, oh iya benar jam terakhir. Mungkin kalau misalnya jam terakhir, solusinya kalau tadi praktikum agak menguras energi banyak, mungkin
pakai model atau pendekatan pembelajaran yang lain kali Pak. Mungkin dengan demonstrasi saja. Saya demonstrasi di depan, anak-anak LKPD-nya sama, tujuannya sama, tinggal menyaksikan aja dan mengambil kesimpulan dari masing-masing itu kali ya. Jadi secara energi juga anak-anak, apalagi di jam terakhir mungkin itu bisa sedikit apa ya, ya efisiensi gitu ya, efisiensi energi. Kadang kan jam terakhir juga ya banyak sudah Iya. lelah letih kayak gitulah. Itu mungkin Kalau dari sisi siswa tadi yang panjenengan tadi menyampaikan siswanya kelihatan kurang bersemangat gitu ya. Kira-kira Nah, panjenengan mau ada perubahan apa ini? ini Pak, ya benar. Itu kalau dari yang motivasi ya, berarti motivasi supaya anaknya fokus lagi. Kemarin kan sempat nih saya dapat ilmu dari jenengan, berbagi praktik baik terkait dengan mindfulness ya, teknik stop ya Pak ya. Nah mungkin Yeah. nanti saya pengen mempraktekkan itu deh. Gimana sih kalau misalnya anak-anak lagi lesu, lagi letih, apalagi jam terakhir pakai teknik stop itu hasilnya seperti apa? Semoga sih kalau kemarin kan praktek baik jenengan pimpin teknik stop ini kayaknya sangat menenangkan walaupun waktu itu siang-siang dengan mempraktekkan itu workshop udah siang tapi ternyata bisa membalikan mood saya kemudian fokus saya dan semoga sih besok ketika saya praktekkan di murid bisa berhasil Pak. Itu sih. Itu kira-kira panjenengan laksanakan di awal pembelajaran kah, di tengah-tengah atau ada momen apa gitu kira-kira panjenengan mau melakukan itu? Nah ini berarti kalau di ini rencana berarti kayaknya awal saja Pak. Pas awal tuh saya tanya kondisinya gimana. Kalau mungkin tadi kan saya masuk di 8C udah pada rebahan tuh. Nah, saya tanya nih perasaan mereka seperti apa? Mungkin lagi lelah kah, lagi ini kah gitu ya. Boleh pakai emoticon itu deh. Nah, setelah itu baru mungkin perwakilan bisa menyampaikan perasaannya, menyampaikan apa ya? Ya pokoknya apa yang dirasakan gitu. Nanti setelah itu baru ayo kita fokus lagi karena kita mau pelajaran walaupun jam terakhir ya kita fokuskan lagi dengan teknik stop mungkin di awal pelajaran Pak ya. Terus kemudian keterkaitan tadi yang jenengan sampaikan juga ada apa alat kit praktek yang dirasa kurang, kira-kira panjenengan punya plan apa Pak Ajis? Nah itu tadi kan kitnya itu ada yang tidak lengkap seperti itu makanya tadi saya pilih dengan demonstrasi Pak. Kalau demonstrasi berarti saya sudah siapkan sendiri untuk saya sendiri ini. Nah jadi anak-anak kemarin juga salah satu kendalanya kan karena anak-anak juga ribut mikirin alatnya di mana tidak ada akhirnya lama gitu kan. Nah ini sebagai alternatifnya ya saya bawa sendiri alat-alatnya dari rumah dipersiapkan di rumah kemudian saya demonstrasikan aja gitu. Kalau bicara apa namanya tadi panjenengan sudah merencanakan sebuah perbaikan, kira-kira dari gambaran panjenengan kira-kira bisa meningkat ke angka berapa persen Pak? Nah kalau wah ini pertanyaan yang cukup sulit ini. Kalau tadi pembelajaran di 8C 50% lah ya, 50% ketercapaiannya secara materi dan ini. Mungkin kalau besok saya pakai demonstrasi dengan melakukan teknik stop juga, saya sih optimis bisa 80% Pak. Luar biasa. Kalau Iya, jenengan sudah dalam gambaran saja sudah sampai seperti itu Pak, itu luar biasa loh. Itu. rencananya indah ya Pak Iya. ya. Iya. Rencananya indah. Biasanya kalau kita menginginkan hal yang indah, pasti kita akan melakukan hal-hal yang bisa mencapai itu. Kan seperti itu, Pak Aziz. Siap-siap. Ini saya jadi tambah optimis nih ya. Ini. Nah, terus kemudian untuk lebih mendukung supaya tadi target panjenengan perkiraan bisa sampai ke angka 80% itu
barangkali ada panjenengan perlu melibatkan pihak lain atau rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama, atau panjenengan punya teknik khusus untuk mempersiapkan itu, misalkan panjenengan, wah ini harus ada apa misalkan speaker atau apa kira-kira untuk mendukung keberhasilan 80% itu kira-kira apa itu Pak Ajis? Kalau itu berarti kebetulan kan kelas 8 itu dibagi jadi 2 ya, Pak, ya, yang ngajar IPA. Iya. Saya 8A sampai 8D, terus 8E sampai 8F itu ada Bu Nisa. Nah, mungkin nanti saya juga ini nih sharing sama Bu Nisa dan juga minta kalau misalnya beliau berkenan itu jadi apa namanya ya, observer ya atau apa ya namanya tuh. Ya pokoknya melihat proses pembelajaran saya. Saya coba cek lagi sih, coba cek jadwal beliau kalau misalnya beliau luang bisa jadi ini observer gitu ya. Dan Semacam berkolaborasi ya seperti itu Pak iya Ajis? benar. Iya benar benar, Pak. Iya benar karena yaitu kalau misalnya kelas 8 itu kan ada dua dua guru IPA dan itu bisa kolaborasi sih benar. Nah, perencanaan panjangnya sebetulnya sudah bagus itu, sudah bagus dengan bisa mengidentifikasi dari diri panjenengan sendiri, kemudian dari sisi siswa, kemudian dari sisi sarana prasarana, panjenengan juga sudah merencanakan bahwa untuk lebih memaksimalkan panjenengan merencanakan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sesama guru IPA itu luar biasa Pak Aziz, itu luar biasa. Saya salut dengan panjenengan sudah mampu melakukan itu. Pokoknya sebagai penutup pertemuan kita hari ini, saya doakan panjenengan sukses melaksanakan pembelajaran di kelas 8A, targetnya Amin. juga bisa lebih tercapai, kemudian perjalanan mengajarnya juga menyenangkan dan juga maksimal. Seperti itu Amin. ya Pak Aziz. Pokoknya Eh, sukses terus untuk Pak Aziz. Wah, amin amin. Terima kasih banyak. Saya jadi lega nih dan insya Allah bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Terima kasih Mantap. Dian. Siap. Ya, pertemuan ini saya tutup nggih Pak Aziz. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.